kolom komentar postingannya di media sosial tersebut. Dari komentar netizen, beberapa netizen masih ada yang yakin bahwa Egy Ripra adalah pelaku di balik kasus Vina Cirebon ini. Namun sebagian netizen lainnya ada pula yang hanya berkomentar biasa tanpa menuding Egy Ripra ini. Pada Senin, 8 Juli 2024, Egy Ripra memposting foto soal Peggy Setiawan. Dia memposting foto tangkapan layar berupa berita dibebaskan Peggy Setiawan dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon. Para warganet kemudian meramaikan kolom komentar postingan Egy Ripra ini. Sejumlah netizen yang berkomentar, ada yang menyangka bahwa Egy Ripra masih di penjara. Namun ada pula yang mempertanyakan pelaku asli di kasus Vina Cirebon ini. Tepat sepekan sebelum Peggy Setiawan dinyatakan bebas, postingan Egy Ripra dihujani komentar netizen yang masih menuduh Egy Ripra sebagai pelaku di kasus Vina Cirebon. Meski ada beberapa netizen yang juga percaya bahwa Egy Ripra bukan pelakunya. Postingan itu berisi potongan video pasangan yang berduaan, pamer isi dompet yang dipenuhi uang serta makan-makan bersama perempuan. Dalam komentar netizen ini terlihat bahwa tudingan terhadap Egy Ripra ini rupanya salah satunya didasari hal berbau tahayul. Yaitu didasari keterangan hasil penerawangan anak indigo. Ditambah pula soal dugaan kemiripan Egy Ripra dengan sosok yang dituduh netizen. Aep, sosok yang disebut-sebut memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon, selalu memakai masker jika tampil di media. Publik pun bertanya-tanya soal wajah asli Aep di balik masker, bukan netizen namanya jika tidak mengupas habis sosok yang jadi sorotan, terlebih kini jadi public enemy. Wajah asli Aep beredar di channel YouTube Menguak Fakta 1, sebuah video berisi cupilkan beberapa potret Aep tanpa masker diunggah. Video tersebut disertai sejumlah keterangan terkait sosok Aep. Aep diketahui memiliki nama panggilan, Aep alias Abie. Ia juga disebut merupakan anggota geng motor, diunggah juga sejumlah foto Aep tengah mengenakan jaket bertuliskan XTC. Aep diketahui bekerja sebagai sopir ambulans, channel tersebut turut mengunggah beberapa tangkapan layar status Facebook milik Aep. Diduga Aep memiliki dendam kesumat kepada 8 terpidana pembunuhan Vina dan Eki. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris mengungkapkan Peggy Setiawan masih berpeluang ditahan lagi oleh Polda Jabar. Hotman Paris mengatakan, Peggy Setiawan belum bebas secara substansi. Dalam putusannya Hakim Eman hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Lebih lanjut Hakim menyebut penyidik belum pernah memeriksa Peggy Setiawan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Peggy Setiawan juga belum pernah diperiksa sebagai saksi. Peggy bisa dipanggil polisi sebagai saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka bisa ditahan lagi secara hukum acara normatif. Peggy secara substansi perkara belum bebas, hanya terkait aspek teknis prosedur hukum acara. Namun, kini Hotman Paris pun mengajak Peggy Setiawan makan bareng dirinya di restoran kawasan Jakarta. Sebelumnya, Hotman Paris mengaku telah mendapat kabar Peggy Setiawan telah bebas terkait putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Ia lalu mengajak kuli bangunan bersama tim kuasa hukumnya makan bareng.
Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya, berencana melaporkan Sudirman dan Aep atas dugaan pemberian keterangan palsu kepada penyidik Polda Jabar. Tony RM, salah satu kuasa hukum Peggy katakan, Sudirman dan Aep merupakan orang yang berikan keterangan kepada polisi bahwa Peggy terlibat di Vina dan Eki. Saat Peggy bebas, pihaknya sempat menanyakan kepada Peggy soal hubungannya dengan Aep dan Sudirman. Peggy pun, kata dia, menantang dipertemukan dengan Aep dan Sudirman untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2G justru curigai sosok saksi bernama Aep sebagai pelaku sebenarnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Menurut Susno, jika dirinya jadi penyidik yang menangani kasus Peggy Setiawan, ia akan mendalami keterangan Ibtu Rudiana dan Aep. Sebab menurut dia, 11 nama pelaku pembunuhan Vina dan Eki ini muncul dari Ibtu Rudiana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Peggy Setiawan, kini telah pulang ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat. Ada yang unik saat Peggy Setiawan pulang ke kampung halamannya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Selasa, 9 Juli 2024. Seperti diketahui, Peggy Setiawan sempat ditahan sekitar 2 bulan karena ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jabar. Rupanya, penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Polda Jabar kepada Peggy Setiawan ini menuai kontroversi. Hingga akhirnya, kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung. Sidang pra-peradilan yang digelar selama sepekan ini rupanya berbuah manis. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, 8 Juli 2024 kemarin. Eman Sulaiman dalam putusannya menyatakan penetapan tersangka kepada Peggy Setiawan oleh Polda Jabar ini tidak sah. Selain itu, Hakim Eman Sulaiman juga meminta agar Polda Jabar segera membebaskan Peggy Setiawan. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya disambut ratusan warga. Bahkan, ia disambut seperti pahlawan yang pulang dari medan perang. Tak hanya itu, warga juga sudah menyiapkan kursi singgasana untuk duduk Peggy Setiawan. Kursi berwarna putih langsung diduduki oleh Peggy Setiawan sambil diwawancara awak media. Namun, kepada desa setempat pun turut menyambut Peggy Setiawan di rumahnya. Bahkan sang kades sampai memeluk tubuh Peggy Setiawan. Tampak raut bahagia terpancar dari wajah Peggy Setiawan. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya.